Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat kedua surah Al-Fatihah kita sering membaca melafalkan ayat tersebut yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah hanya milik Rabbul Alamin. Siapakah Rabbul Alamin? Sudahkah kita kenal siapakah Rabb itu? Maka di momen Jumat kali ini mari kita mengenal kembali siapakah Rabb itu sebenarnya, Rabbul Alamin. Di antaranya disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, di mana di sana ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan umatnya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengenalkan siapakah itu Rabb yang telah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk liya'budun. Liya'budun bimakna liyuwahhidun. Liya'budun berarti adalah seorang manusia, kita semua, agar tujuan diciptakannya agar hati kita senantiasa menghambakan kepada Allah Subhanahu, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, liya'budun, dengan dilandasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dialog Nabi Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara ini membimbing kita untuk mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin di antaranya untuk kita mengenal siapakah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan dalam Asy-Syu'ara ayat ke-78, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu adalah yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Allah menciptakan kita dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Maha mengetahui apa yang membuat hal-hal apa yang baik buat kita, baik buat kehidupan dunia, terlebih untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka karena Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita, yahdin, Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Yang kita baca, yang kita minta kepada Allah petunjuk ini, dalam sehari minimal berapa kali kita mengucapkan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah, berikanlah kepada ilmu, petunjuk kepada jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, para ulama menyebutkan sesungguhnya kita, kebutuhan kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan. Kebutuhan manusia, kebutuhan hati agar senantiasa hidup, senantiasa subur, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita lebih tinggi kebutuhannya, lebih besar kebutuhannya hati ini dengan hidayah dari Allah dibandingkan lambung kita membutuhkan makanan. Maka kita dibimbing oleh Allah agar senantiasa minta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan Allah langsung menjawab di ayat surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wahai manusia yang meminta petunjuk kepadaku, nih aku berikan pada kalian petunjuk hidayah, yaitu apa? Al-Quranul Karim, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang mengharapkan dirinya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan dalam Al-Quran bagaimana cara kita berinteraksi, bermuamalah, cara interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, cara interaksi dengan sesama manusia, kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Ketika ada masalah-masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah rezeki, Allah berikan solusinya di dalam Al-Quranul Karim. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini akan mudah. Allah tidak menyebutkan bahwa kehidupan yang kita alami di dunia ini akan mudah. Tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap kesulitan ada kemudahan, setiap masalah ada solusinya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah tegaskan ayat surah Al-Insyirah ini dengan diulang 2 kali. Allah tegaskan Al-Insyirah ini dengan menggunakan huruf taukid inna. Untuk apa? Untuk menegaskan, untuk menekankan, untuk meyakinkan. Meyakinkan siapa? Karena banyak di antara manusia hamba Allah yang ragu dalam menjalani kehidupan. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, maka Allah tegaskan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekali lagi, Allah tidak menyebutkan bahwa hidup kita akan mudah, baik di dunia, baik di alam kubur ataupun di akhirat, tetapi Allah sebutkan
dalam kehidupan dunia khususnya, di balik semua masalah ada solusi, di balik kesulitan di sana ada sebuah kemudahan. Jadi pelajaran yang pertama adalah yakinkan dalam hati bahwa Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Kemudian yang kedua, pelajaran daripada dialog Nabi Ibrahim tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dalam As-Su'ara ayat ke-79. Allah berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Yakinkan bahwa selama ruh ada dalam jasad kita, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan makanan, minuman dan pakaian kepada kita. Sebagai orang tua, terkadang khawatir bagaimana anak saya besok makan, bagaimana istri saya, bagaimana besok minggu depan, bulan depan, bagaimana biaya dan biaya. Ayat ini menegaskan kepada kita, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Selama ruh ada pada diri kita, pada ruh pada jasad putra kita, pada ruh ada pada jasad istri kita, maka selama itu Allah siapkan makanan dan minuman, pakaian, semua rezeki yang telah Allah tentukan. Maka dikuatkan berikutnya di dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang apa? Bukan razik, bukan pemberi rizki, tapi Razzaq, yang maha pemberi rizki. Ketika hati yakin dengan salah satu Asmaul Husna bahwa Allah Razzaq, maka sesungguhnya di hati kita jangan pernah ada merasa khawatir, ragu dengan rezeki yang mungkin sedang diatur oleh Allah, terkadang berlebih, terkadang kurang. Karena sesungguhnya semua telah diatur, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin selalu bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Pelajaran yang ketiga, dalam kehidupan kita pun kadang banyak diuji, dan di antara ujian dari Allah adalah Allah berikan kepada kita sakit. Ketika sakit, maka yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Maka dalam Asy-Syu'ara disebutkan, wa idza maridtu, ketika aku merasakan sakit, fahuwa yashfin, dialah Allah satu-satunya yang akan memberikan kesembuhan kepadaku, kepada kita. Jamaah rahimakumullah, kalimat ini di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80 dan dalam Al-Anbiya ayat ke-83 menunjukkan bagaimana adab seorang nabi. Dalam surah Asy-Syu'ara, adab Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83, adab Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika diberikan ujian sakit kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengatakan bahwa ya Allah, Engkau telah berikan kepada saya penyakit. Tapi mereka menyebutkan langsung wa idza maridtu, ketika saya merasakan sakit. Mereka sebagai bentuk adab kepada Allah tidak mengatakan ya Allah, Engkau telah berikan kepada saya sakit, oleh karena itu sembuhkanlah saya. Tapi mereka mengatakan, Nabi Ayub mengatakan dalam surah Al-Anbiya, Rabbi inni massaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Di dalam sirah disebutkan Nabi Ayub diuji sakit selama 7 tahun. Disebutkan bukan cuma sakit, tapi kalimatnya durrun, berbagai macam hal yang membuat manusia bisa kolaps, berbagai hal ujian yang buat manusia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa aral kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak boleh. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam durrun, berbagai hal yang membuat menderita hati manusia. Apa saja? Semua putranya meninggal dunia. Yang kedua, seluruh tubuh Nabi Ayub diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 tahun. Yang ketiga, mata pencaharian beliau, peternakan, perkebunan, perdagangan, bangkrut semuanya. Istri beliau pun sempat meninggalkan beliau. Tetapi Nabi Ayub hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massaniyad durru. Ya Allah, berbagai macam hal
yang membuat hati hamba merasa menderita telah menimpa hamba. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih. Ya Allah, kasihanilah, berikanlah kepada saya berbagai macam kesembuhan. Ketika Nabi Ayub mengatakan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian berupa ditinggalkan oleh istri walaupun sementara, ditinggalkan wafat oleh anak-anaknya, semua perniagaannya bangkrut, tubuhnya pun sakit, fastajabna lahu, Allah ijabah doanya dengan mengatakan kalimat yang tadi, Rabbi inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Allah sembuhkan sakitnya, Allah kembalikan berbagai macam pekerjaannya, dan bahkan ditawari apakah anak-anaknya akan dihidupkan kembali atau akan diberikan anak yang baru. Tapi Nabi Ayub memilih, biarlah yang sudahlah wafat, biarlah Allah bertemu dengan mereka di surganya kelak. Jadi ketika Allah menguji kita dengan berupa sakit, yakinlah hanya Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita, dan ini merupakan sebuah tauhid yang sangat utama. Berikutnya pelajaran yang keempat adalah walladzi yumituni summa yuhyin. Jamaah rahimakumullah, perhatikan kita ayat ini. Walladzi yumituni summa yuhyin. Allah itu adalah yang akan membuat kita mati. Allah yang akan mewafatkan kita. Summa kemudian yuhyin, Allah hidupkan kita kembali. Ayat ini senada dengan surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang disebutkan dalam Al-Mulk, disebutkan dalam Asy-Syu'ara ini adalah kematian dulu baru kehidupan. Padahal Al-Quran yang kita baca, kita membacanya saat kita hidup. Pertanyaannya, kenapa Allah sebutkan kematian dulu baru kehidupan? Maksudnya adalah agar kita yang hidup ini sadar diri bahwa kita akan meninggal dunia. Bahkan dalam surah Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebutkan kematian dulu, di ujung ayat disebutkan ahsanu amala, di mana kematian itu membutuhkan bekal. Bekal terbaik buat kematian apa? Ahsanu amala, amal yang terbaik. Amal terbaik seperti apa? Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cukup penuhi dua syaratnya. Yang pertama, laksanakan amal ibadah ikhlas karena Allah. Yang kedua, laksanakan tata caranya sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pelajaran tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sungguh ada di antara kalian mungkin malam hari ataupun siang hari kadang berbuat dosa, khilaf, berbuat maksiat. Wa ana aghfirud dunuba jami'a, dan aku senantiasa memberikan ampunan pada hamba-hambaku yang kalau dia datang kepadaku untuk minta maaf kepadaku. Oleh karena itu, fastaghfiruni, datanglah kalian kepadaku untuk apa? Minta maaf kepadaku. Maka di akhir surah Al-Asr disebutkan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tawwab, Maha penerima taubat. Jamaah rahimakumullah. Orang yang salih, orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak punya dosa. Tapi di antara ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Imran bagaimana? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah ketika dirinya sadar telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat, fastaghfaru lidunubihim, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul jelas orang-orang salih. Selain nabi dan rasul tidak maksum, tidak terlepas dari para dosa. Jadi orang yang salih, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan.
kekhilafan, maksiat, dosa. Tapi orang salih, orang bertakwa, kalau mereka berbuat dosa langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah sikap orang-orang bertakwa yang ketika sadar diri dengan kekhilafannya langsung tidak menanti-nanti, kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah pertama yang disampaikan. Semoga ada manfaat buat semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah rahimakumullah, di Al-Qur'an Allah telah menjelaskan, di dalam hadis Rasulullah telah menerangkan mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang gelap, mana jalan yang terang. Allah telah tegaskan juga dalam Al-Qur'an siapakah itu setan. Allah sebutkan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Dalam ayat lain disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah setan. Jangan pernah mengikuti bisikan-bisikan, godaan-godaan setan. Di dunia telah Allah jelaskan, dalam Quran, dalam hadis Rasul telah menerangkan mana jalan lurus, mana jalan bengkok, mana jalan gelap, mana jalan terang. Siapakah itu setan? Sehingga di akhirat ketika kita nanti dihisab, di yaumil hisab, kita sudah tidak punya lagi argumentasi tidak tahu. Kenapa? Karena kita sudah tahu setan adalah musuh yang nyata. Karena sudah mengetahui kita mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok, mana yang salah, mana yang benar. Berbeda dengan Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Allah tidak menjelaskan kepada Adam siapa itu iblis. Allah tidak menjelaskan kepada Adam dan Hawa agar jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Jadi Nabi Adam kalau punya argumen kepada Allah, berhak berargumen, ya Allah, saya tidak kenal, ternyata iblis itu jahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sayangnya kepada kita, Allah telah kenalkan kepada kita. Allah bocorkan rahasia-rahasia setan, rahasia-rahasia iblis. Allah kenalkan siapa itu setan agar kita waspada. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang bisa disampaikan pada kali ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah tersebut senantiasa kita amalkan agar kemudian hidayah dan ilmu berbuah menjadi sebuah amal salih yang Allah ridhai. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajaz wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an tilawatan wa hifdhan wa tadabburan wa amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La
استقيموا واعتدلوا استمعوا بالنسبة disempurnakan yang kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام